Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5 MI Fathul Huda. Berjumpa lagi dengan Bu Tiwi dalam pelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu tentang telling time, yaitu menyatakan waktu. Dalam bahasa Inggris ada dua cara menyatakan waktu. Yang pertama yaitu British style dan yang kedua yaitu American style. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah British style. Nah, di sini sudah ada gambar jam ya anak-anak. Gambar jamnya dibagi menjadi dua, warna kuning dan warna merah. Nah, di situ juga ada o'clock, quarter past, ada half past, ada quarter to. Nah, gambar ini menggambarkan ketentuan dari British style ya. Nah, jika jarum panjang menunjuk ke daerah yang berwarna kuning ya, daerah sini itu menggunakan kata pas. Sedangkan apabila jarum panjang menunjuk ke daerah yang berwarna merah menggunakan kata to ya. Nah, seperti apa ketentuan dari British style? Langsung saja kita bahas. Ketentuan dari British style yang pertama yaitu o'clock digunakan hanya untuk pukul tepat. Yang kedua, jika menitnya kurang dari 30 menggunakan past. Jika menitnya lebih dari 30 menggunakan to. Jika menitnya 30 menggunakan half. Jika menitnya 15 menggunakan quarter past. Jika menitnya 45 menggunakan quarter to. Nah, kita akan bahas satu persatu ya masing-masing ketentuan. Ketentuan yang pertama, o'clock digunakan hanya untuk pukul tepat. Nah, jika kalian lihat o'clock ini berada di atas, ya kan? Nah, ini menunjukkan kalau jarum panjangnya itu menunjuk ke angka 12, berarti kan jamnya tepat ya, tidak lebih tidak kurang, ya kan? Jadi pakai o'clock. Contoh, jam 7.00 atau jam 7 tepat. Cara menyampaikannya dalam bahasa Inggris 7 o'clock. Contoh selanjutnya jam 8.00 8 o'clock. Jam 9 tepat 9 o'clock. Jam 10 tepat 10 o'clock ya. Begitu juga jam yang lain sama ya. 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock dan seterusnya. Pokoknya kalau jamnya tepat ya, menunjuk ke jarum panjangnya menunjuk ke angka 12 itu pakai o'clock. Ketentuan selanjutnya yaitu jika menitnya kurang dari 30 menggunakan kata past. Ya, kalau menitnya kurang dari 30 berarti kan jarum panjang menunjuk ke daerah yang berwarna kuning ya. Jadi lebihnya 1 menit, 2 menit sampai dengan lebih 30 menit itu menggunakan kata pas ya. Nah, di dalam British style ini ada format tertentu ya. Formatnya seperti ini. Menit, kemudian diikuti dengan kata pas dan kemudian diikuti jamnya ya. Nah, seperti ini formatnya. Jadi berbeda dengan formatnya kita. Kalau formatnya kita kan jamnya di depan, kemudian menitnya di belakang, ya kan? Jam 1 lebih 20 menit misalnya. Itu kalau kita, tapi kalau British style itu justru menitnya itu ada di depan ya. Kemudian diikuti kata pas dan baru jamnya malah di belakang. Contoh, jam 1 lebih 10 ya. Jam 1 lebih 10 menitnya berapa? Menitnya 10 ya kan? Berarti 10. Kemudian diikuti dengan kata pas dan baru jamnya jam berapa? 1, berarti 1. Jadi jam 1 lebih 10 itu 10 past 1 gitu ya. Jamnya di belakang. Nah, kalau nanti ada soal yang menyajikan kalimat panjang seperti ini ya,
tanpa soal terus kalian diminta untuk menuliskan angkanya, nah dibaca saja dari belakang ya. 1 itu berarti 1, pas lebih 10 10 berarti jam 1 lebih 10 gitu ya. Nah sekarang contoh selanjutnya, jam 8 lebih 25, menitnya atau lebihnya 25 ya, 25. Kemudian kata pas dan jamnya jam 8, 25 past 8. Selanjutnya jam 9 lebih 5, menitnya 5 berarti 5, kemudian pas, jamnya 9, 9. Contoh selanjutnya jam 2 lebih 14, menitnya 14 berarti 14, kemudian diikuti dengan kata pas dan jamnya 2 berarti 2. Jam 2 14 berarti 14 past 2. Ketentuan selanjutnya, jika menitnya lebih dari 30 menggunakan to. Nah, jika menitnya lebih dari 30 berarti kan jarum panjang berada di sebelah sini ya, daerah warna merah. Nah, menggunakan kata to. Nah, bagaimana formatnya jika menggunakan to? Nah, formatnya seperti ini, berbeda dengan yang menggunakan pas ya. Kalau menggunakan to, yang ditulis adalah kurang berapa menit, kemudian to, dan kemudian jam selanjutnya. Nah, ini agak berbeda ya. Jadi yang kita tulis adalah kurang berapa menit menuju jam selanjutnya. Gitu. Jadi yang kita tuliskan bukan tidak sama dengan angkanya ya. Langsung saja ke contohnya. Contohnya adalah jam 7 lebih 35 ya kan. Nah, formatnya kurang berapa menit menuju jam selanjutnya. Jam selanjutnya berarti jam berapa? Setelah jam 7, jam 8 ya kan. Nah, kurang berapa menit menuju jam 8? Kalau lebihnya 35 berarti ada di sini ya, ada di angka 7 jarumnya. Berarti kurang berapa menit menuju jam 8? Kurang 25 menit, 25 ya. 25 to 8, 25 menit menuju jam 8. Tuh ya. Jadi untuk yang menggunakan kata to itu berbeda ya caranya. Contoh selanjutnya, oh ya, ini sama dengan jam 8 kurang 25 menit ya. Kemudian contoh selanjutnya jam 9 lebih 50 ya. Nah, setelah jam 9 jam berapa jam selanjutnya? Jam 10. Nah, untuk menuju jam 10 kurang berapa menit? Kurang 10 menit berarti 10 to 10 ya. 10 menit menuju jam 10. Atau ya jam 10 kurang 10 menit ya. Jam 9.50 kan sama dengan jam 10 kurang 10 menit kan ya. 10 to 10. Contoh selanjutnya jam 10 lebih 55 ya. Kurang berapa menit menuju jam selanjutnya? Jam selanjutnya adalah jam 11 ya. Untuk menuju jam 11 kurang 5 menit. Berarti 5 to 11 ya. 5 menit menuju jam 11 atau jam 11 kurang 5 menit. Contoh lagi, jam 2 lebih 48 ya. Kurang berapa menit menuju jam selanjutnya? Jam selanjutnya adalah jam 3 ya. Kurang berapa menit? Karena ini menitnya 48 berarti kurang 12 menit. Berarti 12 to 3 ya, 12 to 3. Atau jam 3 kurang 12 menit. Nah, seperti itu ya anak-anak untuk yang menitnya lebih dari 30 ya. Diingat-ingat
ini formatnya, ini penting ya. Nah, selanjutnya. Nah, jika menitnya 30 pas ya, jadi lebihnya pas 30, itu menggunakan kata half ya. Formatnya yaitu a half, depan sendiri, kemudian kata pas, dan yang terakhir baru jamnya ya. Itu formatnya kalau lebihnya 30. Contoh, jam 2 lebih 30 berarti a half past 2. Itu ya, jamnya kan jam 2. Kemudian jam 3 lebih 30 a half past 3. Jam 4 lebih 30 a half past 4. Jam 5 lebih 30 a half past 5 ya, gitu. Pokoknya sesuai dengan formatnya ya. Nah, sekarang prinsip selanjutnya jika menitnya 15 menggunakan quarter past. Formatnya a quarter, terus pas, kemudian jam ya, sama dengan yang 30 menit tapi yang depannya diganti a quarter. Contoh, jam 1 lebih 15 berarti a quarter, kemudian pas, kemudian jamnya jam 1 berarti 1, a quarter past 1. Kemudian jam 2 lebih 15 berarti a quarter past 2. Jam 3 lebih 15 a quarter past 3. Jam 4 lebih 15 a quarter past 4. Nah, kenapa a quarter anak-anak? A quarter itu artinya seperempat ya. Jadi jam 1 lebih seperempat, jam 2 lebih seperempat gitu. Kalau yang a half tadi, half itu setengah ya. Jadi lebihnya setengah jam. Ya, makanya pakai a half. Kalau quarter itu seperempat. Nah, prinsip selanjutnya yaitu jika menitnya 45 menggunakan quarter to ya. Sama menggunakan quarter tapi quarter to. 45 menit berarti jarum panjangnya ada di angka 9 sini ya. Formatnya a quarter, kemudian to, dan jamnya yang ditulis jam selanjutnya, sama seperti yang tadi ya, yang jam selanjutnya yang pakai to yang di depan tadi. Pokoknya kalau pakai itu yang ditulis jam selanjutnya, bukan jam yang tertulis di angka ya. Itu prinsipnya. Contoh, jam 8 lebih 45 berarti a quarter, kemudian to, jam selanjutnya itu kan jam 8 ya di angkanya. Jam selanjutnya berarti jam berapa? 9 ya, berarti 9 ya. A quarter to 9. Kemudian jam 9 lebih 45 a quarter to 10 ya, karena di angka ini adalah 9, maka yang ditulis adalah jam selanjutnya yaitu 10 ya. Ini khusus untuk yang menggunakan to loh ya, ingat. Contoh selanjutnya, jam 10 lebih 45 berarti a quarter to 11, karena jamnya jam 10, jam selanjutnya adalah jam 11, 11. Selanjutnya jam 11 lebih 45 a quarter to berapa? 12 ya, karena jam selanjutnya adalah jam 12. 11.45 a quarter to 12 atau sama dengan jam 12 kurang seperempat ya. Nah, itu tadi anak-anak ya untuk British style ya. Ada beberapa ketentuan ya yang harus kalian perhatikan karena memang ini sedikit lebih rumit ya daripada yang American style ya. Pokoknya kalian gunakan prinsip itu yang sudah dikotak-kotai, nanti kalau ada soal biar nggak bingung ya. Sekarang kita akan bahas American style. Nah, American style ini formatnya mudah ya. Formatnya sama seperti kita, yaitu jam, kemudian menit.
ya. Contoh, jam 12 lebih 10, ya langsung saja ditulis 12:10. Nah, mudah kan? Jam terus menit. Contoh selanjutnya, jam 9 lebih 20, ya. 9:20. Ya kan? 9 lebih 20. Kemudian contoh lagi, jam 3 lebih 5, ya. 3:05. Nah, kalau lebihnya ini kurang dari 10 ya, lebih 1 sampai dengan lebih 9 menit itu 3:05, ya. Kemudian lebih 6 ya, jam 4 lebih 6, 4:06, ya. Jam 4 lebih 6, ya. Seperti itu. Contoh American style. Satu lagi, jam 7 lebih 15 berarti 7:15. Jam 8 lebih 30 berarti 8:30. Nah, mudah, hanya tinggal menuliskan jam kemudian diikuti dengan menitnya berapa. Itu American style. Sama seperti kita ya, formatnya. Oh iya, ada contoh terakhir. Jam 10 lebih 45 berarti 10:45. Nah, selanjutnya jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang itu menggunakan AM, ya. Jadi, dalam bahasa Inggris itu tidak ada jam 13, jam 14, itu enggak ada ya. Jadi menggunakan AM dan PM. Nah, ini berlaku untuk American style maupun British style ya. AM itu ante meridiem, tuh ada di buku kalian ya, bisa dibaca. Itu digunakan untuk jam 12 malam sampai dengan jam 12 siang. Contohnya jam 2 AM berarti jam 2 dini hari. Jam 5 AM berarti jam 5 pagi ya. Jam 6.30 AM berarti jam 6.30 pagi. Kemudian jam 11 AM berarti jam 11 siang ya. Nah, selanjutnya adalah jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam itu menggunakan PM. Ya. Contoh jam 2 PM berarti itu jam 2 siang. Kalau jam 5 PM berarti jam 5 sore. Jam 6.30 PM berarti jam 6.30 malam. Jam 10 PM berarti jam 10 malam. Gitu ya. Nah, sekarang ini adalah kosakata yang berhubungan dengan waktu dan juga kalimat untuk menanyakan jam. Ini sama seperti yang ada di buku kalian ya. Di pagi hari bahasa Inggrisnya in the morning, pada tengah siang bahasa Inggrisnya in the midday atau beduk ya Cah ya, beduk itu midday ya. Pada sore hari in the afternoon, pada malam hari in the evening ya, atau bisa juga menggunakan night, tapi kalau night itu at night ya, bukan in the night ya. Kalau yang lain kan in the morning, in the midday, in the afternoon, tapi kalau khusus night itu at ya, at night. Kemudian pada tengah malam adalah at midnight ya, sama dengan night, at midnight juga. Kalau subuh itu dawn. Selanjutnya adalah kalimat untuk menanyakan jam ya. Yang pertama, what time is it now? Kemudian what is the time? What time is it right now? Itu sama ya, artinya jam berapa sekarang. Kemudian do you know what time is it? Apakah kamu tahu ini jam berapa? May I know what time is it? Bolehkah aku tahu ini jam berapa? Kemudian what time exactly the movie start? Kapan tepatnya filmnya main? When does the store is open? Kapan tokonya buka? Nah, itu hal-hal yang berhubungan dengan menanyakan jam ya. Selanjutnya adalah contoh soal. Nah, di sini Bu Tiwi akan memberikan contoh soal yang British style saja ya, karena kalau American style itu sangat mudah ya. Hanya tinggal menuliskan angkanya itu angka berapa aja gitu ya kan, formatnya sama seperti kita. Sekarang British style soalnya ada 5 ya, jadi kalau yang angka itu diubah menjadi kalimat panjang ya. Kalau yang kalimat panjang bagaimana cara mengubah ke angka. Nah,
Nomor 1 jam 11.45. Nah, tadi kalau diubah menjadi kalimat panjang lebih 45 berarti a quarter to. Nah, quarter to berapa? Jam 11. Kalau a quarter to berarti yang dipakai adalah jam selanjutnya. Jam selanjutnya adalah jam 12, berarti 12. Jam 11.45 berarti a quarter to 12. Sekarang nomor 2. Jam 2 lebih 10. Kalau lebih 10 berarti kurang dari 30 ya. Berarti menggunakan kata pas, ya kan? Menitnya berapa? 10, berarti 10. Ya, 10 past ya, menggunakan kata pas. Kemudian jamnya jam 2. Tuh ya, 10 past 2. Nah, nomor 3. Ini dari kalimat panjang diubah menjadi angka ya. 10 to 11. Nah, berarti kalau kita baca dari belakang 11 berapa? 11. Tuh tadi kurang 10, berarti jam 11 kurang 10 menit. Ya, jam 11 kurang 10 menit itu kalau diangkakan itu sama dengan jam 10 lebih 50. Ya kan? Sekarang nomor 4, a quarter to 9. Dari belakang lagi. Berarti jam 9 kurang berapa? A quarter, kurang 1/4. Ya, jam 9 kurang 15 menit. Jam 9 kurang 15 menit itu sama dengan jam 8 lebih 45. Yang nomor 5, 20 past 5 ya. Dari belakang 5 berarti jam 5, pas lebih 20 ya, berarti jam 5 lebih 20 menit. Jadi jawabnya adalah 5.20 gitu ya. Nah, sekarang contoh soal yang berhubungan dengan gambar ya, ada gambarnya ya. Yang nomor 1 itu sudah disediakan gambar dan kalian ditanya jam berapa ya, what time is it? Itu menunjukkan jam berapa? Jam 10 lebih 10 menit ya. Jam 10 kebetulan lebihnya berapa menit? 10, berarti 10 ya. Kemudian kalau lebih, kalau jarum panjangnya berada di daerah situ tadi pakai kata pas. Kemudian jamnya jam berapa? 10, 10 ya. 10 past 10 gitu ya. Jangan lupa depan sini diberi it is ya. Lupa ini Bu Dewi ngetiknya ya. Berarti what time is it? It is 10 past 10. Ingat ada it is-nya di depan ya. Kemudian nomor 2 adalah draw the clock ya. Ini jadi soalnya kalimat, kemudian kalian diminta untuk menggambar jamnya ya. Kalimatnya a half past 10 ya. Berarti kalau kita baca dari belakang, jamnya jam 10 ya, kemudian pas lebih half tadi 30, berarti jam 10 lebih 30 menit ya kan. Nah, jam 10 lebih 30 menit itu gambarnya gimana? Nah, seperti ini. Jam setengah 11 atau 10 lebih 30 menit. Nah, seperti itu anak-anak untuk materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami ya diulang lagi bagaimana tadi ya. Diulang-ulang terus videonya. Pokoknya kalau ingin menulis waktu dalam bentuk British style itu harus sesuai dengan formatnya masing-masing yang sudah dijelaskan di depan tadi. Kalau American style itu mudah ya, hanya tinggal menulis jam diikuti dengan menitnya. Itu intinya pembelajaran hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.